Yang lebih seksi yang akan dilaporkan oleh Deragam ke KPK, kasus apa saja Pak? Jadi gini ya, pada prinsipnya terkait perkembangan dari Deragam ini ada beberapa saluran yang akan kita gunakan sebagai langkah-langkah konstitusional. Yang pertama, mendorong ke DPRD Garut untuk melakukan hak angket terhadap Bupati Garut berdasarkan data-data, fakta-fakta, kemudian prestasi atau wan prestasi yang sudah dilakukan oleh kepala daerah Kabupaten Garut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa poin penting terkait dengan pelanggaran hukum, baik dilakukan secara pribadi maupun secara bersama-sama oleh dugaan-dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan oleh Bupati maupun Wakil Bupati Garut. Nah, Dalam penyerahan berkas barusan yang eksplisit terkait dugaan pelanggaran hukumnya, contoh kasusnya apa saja, Pak? Contoh kasus terjadinya gratifikasi. Kita menduga adanya perbuatan gratifikasi yang dilakukan oleh salah seorang pengusaha kepada Bupati Garut. Jadi itu yang akan kita laporkan. Tapi saya tidak bisa buka siapakah pengusahanya, kaitan apa dan sebagainya, karena itu nanti akan disampaikan secara langsung oleh APH yang berwenang nantinya. Oke. Yang lain Pak, terkait dugaan-dugaan terhadap tata negaranya yang mana Pak? Oke, jadi pada prinsipnya begini, selama 7 tahun kepemimpinan Pak Rudi dan Pak Helmi ini, kita kan mengukur dari aspek mana sajakah? Satu, dari indeks pembangunan manusia atau IPM. Yang kedua, dari aspek kesejahteraan yang dibuktikan dengan angka-angka pendapatan masyarakat, daya beli dan lain sebagainya. Kemudian dibuktikan juga secara aspek sosial dan ekonomi dari tingkat pengangguran dibandingkan dengan angkatan kerja dan lain sebagainya. Kemudian kesejahteraan masyarakat juga diukur dari, misalnya salah satu tolak ukurnya adalah besaran upah minimum kabupaten yang kemarin gagal dinaikkan untuk tahun 2022 yang kemarin disuarakan juga oleh kawan-kawan dari Serikat Pekerja. Nah, itu juga salah satu indikator bahwa memang kepala daerah yang saat ini menjabat itu tidak bisa perform melaksanakan tugas-tugasnya. Ada beberapa indikator itu. Nah, dari keseluruhan indikator yang akan kita himpun ini, kemudian kita sajikan ke DPRD agar di sana ada kesepahaman apakah betul tuduhan kami bahwa bupati dan wakil bupati ini gagal dalam memimpin Garut, kan itu harus dibuktikan secara material dengan ukuran-ukuran, dengan variabel-variabel dan indikator dan serta parameter yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Contoh yang akan menyeret di hal itu seperti kasus apa yang lebih seksinya gitu untuk dilaporkan ke KPK. Kalau yang lebih seksi ya itu tadi, kita menduga dari petunjuk-petunjuk yang ada, dari bukti-bukti dan fakta yang kita miliki, ada perbuatan gratifikasi. Saya rasa itu yang akan mempercepat turunnya PH. Kita tidak menuduh, tapi kita mempunyai fakta dan akan kita laporkan. Apakah ini termasuk klasifikasi perbuatan melawan hukum atau tidak? Itu nanti APH yang menentukan. Gitu. Nah, terkait perubahan Perda RT RW Pak, yang mana ini menyangkut lingkungan dan zona-zona eksklusif yang ada di Kabupaten Garut. Nah, ini menurut Bapak krusial nggak Pak? Menurut kita ya sangat krusial, karena kan sebetulnya begini, sebelum pembangunan itu dilaksanakan, apapun bentuknya, harus ada sebuah kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh misalnya, kalau dari Dinas Lingkungan Hidup itu ada yang disebut dengan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Menurut sepengetahuan kami, KLHS yang dilakukan itu baru 2 kecamatan, itu Kecamatan Cibatu dan Kecamatan Leles, sisanya belum. Sehingga kan dari sana, dari KLHS ini akan menentukan rencana detail tata ruang, gitu kan. Nah, untuk menentukan RT RW harus ada dulu rencana detail tata ruangnya, gitu kan. RDTR ini kan sampai dengan saat ini kan belum ada, baru beberapa desa saja yang sudah, itu pun kan ada beberapa yang menurut kita copy paste, bukan betul-betul hasil kajian, bukan hasil feasibility study dan lain sebagainya. Nah kan ketika sebuah pembangunan dilakukan, kemudian apalagi dengan mengubah
Perda RT RW itu kan tidak serta-merta bisa dilakukan tanpa ada kajian yang jelas. Nah, kita mau pertanyakan dasar kajiannya apa. Nah, jadi Jangan sampai berubahnya RT RW itu atas dasar kepentingan. ya, Umpama intinya tadi ada- dari Deragam ini nantinya akan melakukan uji judicial review mungkin betul, Pak ya. harus ada judicial review terhadap perda itu kan, apakah itu sudah tepat dilakukan atau tidak. Kalau ternyata dasarnya tadi kuat, dasarnya ada hasil kajian, kemudian itu disetujui oleh oleh elemen-elemen yang memang stakeholder yang terkait di sana, ya kita bisa terima gitu. Yang tadi diperbincangkan masalah itu Oteng itu mengkerucutnya Oteng masuk kemana Pak? Kalau soal Oteng kita agak sulit pembuktiannya. Cuma kalau misalnya ada satu gejala, satu fenomena, misalnya begini, ada satu penunjukan pihak ketiga yang menurut kita ganjil, kemudian ada fakta-fakta yang mengarah, ada dugaan-dugaan yang mengarah ke tipikor, ya itu juga kita laporkan dan sebetulnya kita punya data-data itu. Iyalah, termasuk misalnya sekarang dari kasus yang diduga itu yang benar yang sudah berjalan sekarang itu kan tidak berhenti sampai di 3 orang yang sudah terpidana hari ini. Kita melihat bahwa fenomena ini sebetulnya bisa dikembangkan sampai dengan tahapan pengambil kebijakan gitu. Karena ini kan tidak dilakukan. Karena program tersebut masuk ke program visi misi yang dituangkan di dalam RPJMD ya Pak ya, yaitu yang berjudul Garut Emerging Pak ya. Amazing. Ada dari situ kan juga dari program Garut Emerging kan banyak yang dilanggar sebetulnya. Ya. Di dalam RPJMD kan sudah disebutkan bahwa janji politik atau visi misi waktu itu Pak Rudi dan Pak Hilmi kan apa? Pendidikan gratis dari SD, SMP, SMA, bahkan ada beasiswa untuk mahasiswa. Kan faktanya sehari ini SD saja pada bayar sekolah negeri, SMP juga demikian, apalagi sampai dengan tingkat SMA berapa belas juta diperlukan. Karena ini kan sudah prestasi dari janji politik dan visi misi yang waktu itu digaungkan. Itu terkait Oteng Pak, itu Oteng itu masuk ke satu pintu atau gimana Pak? Biasanya kan begini Pak, kalau namanya korupsi itu biasanya berjamaah, dia tidak mungkin single, pasti ada aliran kan. Dan biasanya alirannya tidak sampai berhenti sampai di tengah-tengah, biasanya sampai ke pucuk. Nah, kita tinggal buktikan saja apakah betul apa logika ini bisa dipakai nggak di sini, tinggalkan begitu. Kan ini sebetulnya sudah ranah apa ya, karena waktu itu sudah dari setahu kita yang dari perkembangan kasus pasar les itu sebetulnya kan sudah muncul keterangan-keterangan, hanya saja menurut kita ini terputus di tengah jalan, jadi tidak dikembangkan sampai dengan ke atas kan. Seharusnya kalau dirunut terus kasus ini, saya rasa akan terang benderang. Kalau pipi yang masuk itu apa ke setingkat dinas atau langsung ada dugaan ke bupati Pak? Oh, kita kurang tahu ya. Kalau itu kan bukan ranahnya kita gitu. Tapi ya tadi kalau menurut saya, kalaupun tidak ada aliran uang, contohnya yang masuk ke pucuk pimpinan daerah, paling tidak ada kebijakan, kan? Jadi kebijakan misalnya menunjuk atau merekomendasikan ke salah satu, nah itu juga kan sudah menyalahi, karena kan seharusnya kan kalau misalnya prosedur lelang itu kan terbebas dari yang namanya rekomendasi dan sebagainya, apalagi ditunjuk langsung oleh penanggung jawab anggaran. Cukup Pak. Terima kasih. Terima kasih.